Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang akan menceritakan tentang kejadian ataupun kondisi di gedung di belakang saya ini, yaitu gedung EFKIP. Mungkin bisa kenalan dulu Mas. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alkis Bahnan. Saya juga salah satu penghuni gedung sini. Saya juga mahasiswa aktif tahun 2018. Tahun 2018. Oke. Mungkin sebelum kita masuk cerita, perlu kami tekankan kembali, perlu kami ingatkan bahwa tujuan video ini dibuat atau tujuan kami bukan atau tidak sama sekali untuk menyinggung ataupun untuk merusak citra dari instansi terkait. Jadi tujuan kita di sini hanya untuk men-share pengalaman pribadi yang dialami oleh narasumber kami. Mungkin Mas bisa dijelaskan secara singkat dulu yang mau diceritakan nanti apa aja. Sebelumnya, jadi ini pure dari pengalaman saya, dan saya rasa mungkin ini teman-teman yang lain juga penghuni gedung ini juga pasti juga merasakan apa yang saya rasakan. Nah, di sini kan saya diberikan kesempatan untuk men-follow up sama Mas buat menceritakan apa yang terjadi. Di sini saya akan menceritakan di setiap lantai nanti Mas. Jadi di lantai 1, lantai 2, sama lantai 3. Itu. Mungkin langsung saja nih Mas. Nanti kan berarti dijelaskan dari setiap lantai di gedung ini memang sudah ada apa ya, kalau bisa disebut sudah ada golongannya sendiri ya, antar lantai ini sudah ada penunggunya masing-masing. Iya. Yang mungkin bisa diceritakan dulu dari lantai paling bawah, lantai 1 ini ada apa aja gitu. Oke Mas, tapi kalau sambil jelaskan saya pakai visualisasi gambar bentar ya Mas. Oke, boleh. Ya, teman-teman, jadi sambil menjelaskan, jadi narasumber kita Mas Alkis ini mau memvisualisasikan dulu apa sosok yang ada di lantai 1 gedung FKIP ini. Mungkin kita tunggu bentar, kita tunggu visualisasinya dulu. Oke, boleh dijelaskan ini Mas, maksud dari visualisasinya ini. Nah ini kalau yang ini kan saya garis secara garis besar ya Mas ya, gedung kalau saya buat kotak seperti ini kan ini lobby yang dari depan, terus ini kan yang dari belakang seperti yang tempat kita. Nah di sini tuh ada dua sosok yang paling dominan di sini. Meskipun banyak, tapi yang paling dominan tuh kedua ini. Nah, lebih tepatnya lagi untuk yang ini adalah sosok nenek. Nenek ini kadang tampil rapi ketika kamar mandi itu bersih. Iya betul. Tapi kalau kamar mandinya kotor itu jadi ngeri gitu ya. Iya, jadi ngeri kayak mak lampir gitu. Ini daerah kekuasaannya tuh seperti membentuk L Mas. Nah, pusatnya tuh di sini. Daerah kekuasaan si ini. Jadi memang nenek ini bisa disebut jadi apa ya, sesepuhnya di kamar mandi. Iya, sesepuhnya di paling bawah itu udah tanaman dari dulu, udah ada sejak dulu. Terus yang untuk ini sosok yang malu-malu sih Mas. Nah ini sosoknya sebenarnya ada di belakang kita, di belakang sini, cuma ya saling saling nongol atau menampakkan gitu. Nah ini tuh sosoknya yang pemalu Mas, tapi ini iseng banget. Nah di sini tuh dia tuh kayak misal kita di lobby atau di mana tuh dia sering nongolinnya tuh hanya kepala atau separuh badannya aja lihat, tapi pas kalau disamperin atau pas dilihat tuh dia kabur. Tuh di kedua sosok ini yang ini kalau boleh tahu yang sosok ini itu sosok apa Mas? Ini kayak banyak sih Mas. Dia itu iseng tuh bisa menjelma juga sih Mas. Dia jadi tapi yang paling sering tuh yang kayak gini sih, kayak sosok hitam, berambut panjang, matanya merah. Kemarin saya kejadian pas ya tidur di sini kan, jam 3 pagi saya mau tahajud di NH, tapi kan saya mau kebelet dulu. Nah
pas saya kebelet saya mau kamar mandi gedung E. Nggih. Nah sama Yang pojok ini nggih. iya sama samping. kedua ini itu saya nggak boleh. Oh, berarti disuruh Iya. ke gedung lain. Iya pergi saya gitu kan. Ya saya paham karena kan kalau biasanya kalau teman-teman yang bisa lihat tuh saya tuh kadang kayak ada yang ngikutin gitu Mas. Ya kayak penjaga gitu lah. Nah itu kan ya bentrok sama Iya, sini sama mereka itu. iya apalagi pas posisi jam 3 pagi itu Mas. Nah akhirnya pas saya pergi itu ke NH itu saya diikutin Mas. Sama yang besar itu. Iya sosok besar ini jadi cewek Mas. Oh, berarti bisa menjelma ke banyak wujud ya. Iya jadi cewek saya pas naik motor saya lihat di spionnya gila terbang Mas. Terbang. berarti memang nggak seperti kayak ya mungkin di TV-TV yang bonceng gitu enggak ya? Enggak itu terbang Ya? terbang di atas gila sampai NH. Pas itu kan Idul Adha Mas. Nggak ada orang sama sekali dan lampu yang nyala di NH itu satu Mas. Yang benar-benar terang gitu ya. Lainnya kan cuma redup gitu. Nomor satu ya mau nggak mau saya kan mau buang hajat ya saya paksain nggak apa-apa lah gitu ngikut sampai itu kerannya yang awalnya itu nggak ada keran yang nyala ini berarti dia yang ikut sampai ke kamar mandi ikut karena ya kayak jaga saya itu juga katakanlah juga iseng juga mau kesini tapi dipaksa yang nenek ini yang awalnya pakaiannya bersih jangan langsung berubah jadi mak lampir gitu. Emang kayak nenek ini sebenarnya baik menjaga tapi kadang mahasiswa kita itu tapi di satu sisi ya ketika mahasiswa kita berbuat salah dia bakalan menunjukkan sisi yang sangar juga gitu ya. Ya mungkin boleh dilihatkan lagi Mas yang sosok besar ini mungkin yang kalau teman-teman ingat di video pertama yang kesurupan massal itu kan ada salah satu cerita itu yang menceritakan ketika kita latihan di lobi gedung ini itu kan memang malam itu kan memang nggak ada angin Mas jadi kayak ada satu ranting itu yang memang gerak-gerak sendiri terus dari pojok sana itu memang ada yang ngintip nah suatu saat pas udah kayak apa ya keadaannya itu udah kalut banget udah kesurupan massal. Nah yang terakhir ini masuk ini yang paling gede ini sampai yang teman kita cewek itu ketawanya itu teriaknya itu sampai kedengeran di gedung C atau B mungkin di C di sini. Nah itu memang kalau menurut teman saya yang bisa lihat itu yang ini yang masuk yang ganggu itu. Soalnya kalau yang ini itu kan yang di sini yang daerah sisi sini yang berkuasanya itu sebenarnya membentuk garis L sih isi kuasanya itu yang lantai 1 gitu. Iya terus sekitar tangga di lantai 1 itu itu biasanya anak kecil yang sering naik turun bener saya pernah kesandung itu Mas dari lantai 2 berarti memang mereka itu bisa dibilang apa ya Mas kayak aktivitasnya itu memang di malam hari atau nggak kenal waktu sih. Kalau yang anak-anak itu biasa ditemui pas siang terus menjelang maghrib. Soalnya waktu itu pas latihan juga di FKIP di sini di teras ini saya waktu itu pernah diem di pos satpam sendirian. Nah waktu itu dari parkiran yang belakang sana itu kedengar banyak banget suara anak kecil lari gitu loh, lari tak liatin juga nggak ada gitu. Berarti memang anak kecil itu memang ada di sini juga. Ada di sini main. Terus kalau bisa dikatakan ya kucing itu juga jadi mainan kita di situ. Karena sering banget kucing kayak tadinya di sini tiba-tiba balik lagi itu udah nggak ada entah kemana gitu juga nggak tahu. Sebenarnya kucingnya di situ tapi cuma ditutupin sama mereka digerombolin jadi nggak terlihat. Jadi gitu. Ya mungkin lantai 1 ini Mas. Kemudian lantai 2. Nah, untuk lantai 2 itu izin. Nah ini lantai 2 ya Mas. Nah ini lantai 2. Ini tuh sering nongolnya itu lihatnya di tembok. Ini di gedung mana kalau boleh tahu? Kasih spoiler atau gimana Mas? Nanti kalau mahasiswanya malah takut ya. Nggak usah gitu ya. Nggak usah. Pokoknya ya yang paling dominan tuh pocong di situ. Pocong. Selain pocong itu
kalau Mas pernah ngerasain nggak ada yang terbang gitu, kadang kayak ngerasa gimana ya, yang ada di atas lah pokoknya. Nah, itu lantai 2 itu sering ada yang menggantung atau apa gitu. Kalau lantai 2 Kalau menggantung belum jelas. Kalau waktu itu sering kalau ke kamar mandi itu pasti kayak apa ya? Kayak ngerasa ada yang ngeliatin banyak banget itu. Tapi di atas. nah, Dari atas gitu nah, ngeliatin. itu yang saya maksud Mas. Wah. Itu yang saya maksud. Itu kadang kalau nggak pocong ya kuntinya itu kayak terbang gitu, kayak ngikutin. Tapi yang paling dominan yang sering Yang menunjukin ini sering yang menunjukkan tuh pocong. Apalagi habis kita naik tangga, wah baru sampai di lantai 2 gitu. itu kalau boleh tahu pocongnya ini yang dalam bentuk apa ya? Ori. Ori itu kan yang dalam maksudnya apa ya? Ada kapasnya. Mungkin ori wujud atau memang ini pocong kayak bentuk palsu yang mengerikan kayak gitu. Ya bentuknya mengerikan Mas. Mengerikan. Kain kafannya itu udah lecek semua, Oh. terus wajahnya hancur, matanya tinggal satu, terus mulutnya itu udah kayak roak gitu. Terus itu tali pocongnya itu juga hampir kelepas juga. Tali pocong yang di sini. Ya sama yang di badan itu hampir kayak kelepas gitu. Tinggal satu cuma iketan kayak biasanya kan diikat-ikat, tinggal satu aja. Tapi itu kenceng banget Mas. Kalau boleh tahu si sosok ini itu tempat berdiamnya itu di mana? Di balik tembok Mas. Itu yang favoritnya. Ya, balik tembok. Makanya kalau teman-teman habis naik itu kayak merasa baru sampai naik tangga dek gitu, kayak ada yang kayak ngeliatin. Nah itu kan pasti ngerasa kan ada. Nah itu mereka balik situ. Mereka yang ngeliatin tuh banyak. Mungkin bisa dikasih tahu Mas, ciri khas kan banyak teman-teman kita yang lihat itu kan yang nonton video ini kan nggak tahu apa ya ciri pocong kalau menunjukkan diri itu seperti apa ciri khasnya. Kalau orang yang bisa lihat kan ya memang itu bentuk pocong gitu loh. Nah kalau orang yang belum bisa lihat itu biasanya seperti apa atau mungkin kelebatan atau seperti apa gitu. Sebenarnya kalau penampakan itu kan nggak semua orang itu dapat melihat, tapi tidak semua orang juga itu bisa merasakan. Jadi kan pasti salah satunya kan Mas. Kalau katakanlah kayak kategori indigo yang paling dasar kan merasakan itu Mas. Nah kalau orang yang bisa merasakan itu biasanya peka gitu loh Mas terhadap gini. Nah itu biasanya kalau saya pribadi sih Mas ya, itu bau itu udah baunya itu bau ya, kadang anjir atau bau menyan, terus anyir, tanah gitu, tanah yang udah gimana ya kayak kuburan gitu loh Mas. Nah, itu tapi di satu sosok itu kadang kalau bagi yang awam gitu Mas, itu biasanya kalau hawanya yang awalnya kalian naik terang terus habis itu langsung kayak gelap gitu Mas. Nah itu mereka udah ngerokok. Berarti bisa dibilang di lantai 2 itu sosok yang paling berat itu ya si ini ya si mereka katakanlah kayak ucapan selamat datang lah dari mereka. Ini mereka yang menyambut. Selamat datangnya kayak gitu. Oke. Terus kita lanjut ke lantai 3 Mas. Nah kalau di lantai 3 itu aku sering lihatnya itu sosok yang duduk sih Mas. Sosok duduk cewek. Sebenarnya cantik. Ya ini aku nggak bawa spidol warna sih. Nggak bawa spidol warna. Jadi ini sosoknya cantik. Pakaiannya putih bersih kayak FKIP. Ya kenapa aku bilang mahasiswa, kalau aku lihat dari dia caranya ngomong sama aku, terus caranya melihat sama aku, terus cara berpakaiannya, dia kalau kuliah itu dia kadang juga ikut. Oh berarti memang bisa dibilang kalau arwah mahasiswa gitu atau korin? Bisa katakan arwah sih, arwah mahasiswa yang mungkin masih di sini gitu, masih tertinggal. Sebenarnya dia kayak gimana ya, emang jaga sini sih. Dia kayak mahasiswa yang males tuh biasanya yang dianu sama ini. Kalau boleh tahu si sosok perempuan ini tuh sukanya berdiam di mana? Disebut nih di depan aula PLB. Duduknya itu paling sering itu di situ. Pernah pas aku datang pagi-pagi, aku lihat kanan, dia masih di situ.
Pas aku jalan menuju ke kelas, kelas kan yang belok kiri mas, kiri. Terus aku nggak iseng masuk, tapi aku langsung ke kamar mandi. Dia udah di sini. Aku kan sergabat gitu mas. Lihat dari pintunya, kok ada dia. Aku kembali lagi, lihat nggak ada. Aku lihat, ya udahlah, dia iseng kayak, soalnya aku kan datang ke pagian dan sendiri gitu. Terus aku jalan lagi, dia ada di Tempat tadi yang iya, awal duduk di situ. Terus seketika itu lampunya yang nyala itu mas, itu mati semua listriknya, cuma mati. Dia malah ketawa kayak ngejek aku gitu. Berarti sosok ini bisa dibilang sosok yang positif atau yang negatif, Mas? Kalau menurut Mas? Tergantung sih mas, kalau dari kita bersikap, kalau kita bersikap positif, dia juga positif mas. Karena kemarin kenapa aku kayak disengih gitu, karena pas aku lihat ke sini, kamu udah sarapan belum? Oh ya, kamu nggak bakal makan ya, kayak gitu kan? Aku iseng gitu. Terus dia kayak lihat aku gini, sinis banget, gini, wah, masuk, wah ini aku gitu. Udah dirasa juga sih. Terus itu cuman satu itu Mas, ini udah di lantai Yang 3. paling dominan ini sih mas. Paling dominan Ya, sebenarnya juga ada sosok lain di kamar mandi juga. Itu kalau kamar mandi, kalau biasanya suara-suara sih mas. Kalau bisa denger itu suara cewek. suara cewek itu kadang ya gayung dijedok-jedokin gitu. Kalau mas pernah di lantai 3 juga dijedok-jedokin. Terus kadang suara air juga. Aku pernah mau kamar mandi itu suara air. Yes. Aku lihat kayaknya rame gitu. Aku lihat pas aku masuk lantainya itu kering gitu, aneh banget itu. Padahal bener-bener nyata gitu loh. Pas lihat video gini itu pas posisi mas juga pintunya itu tertutup. Berarti kemungkinan ya memang di dalamnya itu ada orang, harusnya ya? Iya, ada orang. Tak dodokin, pas aku dodokin malah kebuka. Tak lihat lantainya, wah kok kering gitu. Terus aku nggak masuk, tak telusuri semuanya, nggak ada yang di situ ternyata, nggak ada orang yang di situ. Jadi memang mereka usil pada waktu itu ya? Iya. Karena mungkin sosok perempuan ini yang apa ini ya, yang pernah saya temuin juga waktu itu jam 2 pagi itu saya pernah main ke sini muter-muter ya, memang sengaja muter-muter UNS lihat keadaan malam kayak itu. Nah, saya berhenti di depan lobi itu terus lihat ke atas, waktu itu ada perempuan, kayak lihat ke bawah gitu loh, lihat kondisi ke bawah. Terus tak pikir masa jam segitu ada perempuan gitu loh, padahal seharusnya kan gedung ini kan jam 10 malam itu kan memang udah dikunci semua, udah dikunci sama satpam, dan akses ke atas kan juga nggak ditutup juga. Ya mungkin ya ini mbaknya ini yang saya lihat itu. Tapi lebih jelas tuh kita sosok ini lihatnya itu dari lapangan FK itu terlihat jelas kalau dari sini. Nah ya, itu lebih jelas nih kan. Saya kalau malam di lapangan FK tuh ya sering dia nampakin kadang sambil ngelai rambutnya panjang banget sampai bawah. Saya kaget itu, awalnya kan segini, pas dia langsung bener, wow, sampai sini bawah ini. Iya sampai bawah. Oke, itu tadi kan dari lantai 1 sampai lantai 3 ya Mas? Iya. Kalau menurut Mas dari banyaknya sosok dari lantai 1, 2, 3 itu yang menurut Mas paling apa ya, paling dominan, paling berat itu yang dari lantai berapa Mas? Kalau saya bilang sih kalau yang paling berat itu lantai 1, kalau yang paling mengagetkan itu lantai 2. Lantai 2 itu berarti yang tadi ya, pocong. Iya. Mungkin Mas dari sekian sosok itu tadi ada yang apa ya, memberi pesan ke Mas atau enggak? Nah, yang memberi pesan itu yang si neneknya ini tadi. Ini kemarin pas saya temui jam 3 pagi, dia memberi pesan kepada saya, walaupun dia sempat marah. Saya nggak suka saya kesini gitu. Beliau juga pesan, kampus ini kan udah lama banget nggak ketemu sama mahasiswa, sama orang juga, baik di ruang-ruang kelasnya. Pesan yang pertama, apalagi juga di kamar mandi, itu jaga ucapan, jaga sikap. Itu kalau buang hajat ya bersihin gitu. Soalnya kalau enggak ya nggak mungkin juga bakal ada keseruan juga. Karena mengingat dari cerita yang kemarin saya lihat ya emang itu udah wajar sih kalau kesurupan gitu. Apalagi kalau hari pertama itu jangan sampai bengong juga, bahaya banget. Berarti memang bisa dibilang sosok ini memang menyesuaikan sama
apa yang diperbuat sama mahasiswanya nih. Iya, Kalau mahasiswanya ngawur atau berbuat yang nggak bagus ya mereka bakal ngasih kayak gitu peringatan. ya. Mungkin itu pesan dari video ini, tadi sudah disampaikan sama Mas Alkis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.